Hai, perkenalkan. Nama saya Marshall dan kali ini saya akan membahas mengenai salah satu profesi di bidang IT, yaitu IT support. Seperti apa pekerjaannya, kompetensi apa yang dibutuhkan, sertifikasi apa saja yang mereka perlukan, dan hal-hal lain terkait dengan IT support akan saya bahas pada video ini secara lebih rinci. Yang pertama, Apa itu IT support? Jadi seorang IT support atau Information Technology Support itu merupakan seseorang dalam perusahaan yang bertugas atau bertanggung jawab untuk memelihara, menginstalasi, dan juga terus meningkatkan performa dari tiga komponen utama yang ada pada sebuah kantor atau perusahaan, yaitu komputer atau hardware, software, dan juga koneksi internet atau network connection yang ada pada sebuah perusahaan atau kantor. Tidak hanya berhubungan dengan komputer saja, melainkan seorang IT support juga terkadang harus berhadapan dengan berbagai macam orang atau karyawan ataupun pelanggan untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi terkait dengan bidang IT. Kemudian ada spesifikasi pekerjaan untuk seorang IT support, yaitu yang pertama adalah memeriksa dan memastikan semua komputer yang dipakai oleh user dapat digunakan. Yang kedua adalah memeriksa dan memastikan semua komputer terhubung ke jaringan. Kemudian juga memeriksa dan memastikan bahwa aplikasi yang digunakan oleh user dapat berjalan sebagaimana mestinya, dan juga memastikan data di komputer user tidak dapat dibaca atau diambil oleh orang lain tanpa seizin pemiliknya. Kemudian memperbaiki komputer user yang rusak, melakukan update sistem operasi dan juga aplikasi yang digunakan oleh para user, kemudian melakukan backup data, kemudian memastikan sistem pendukung seperti printer dan scanner juga dapat berjalan, kemudian membuat dan merangkai jaringan, dan juga menginstal dan juga mengkonfigurasi antivirus demi keamanan komputer yang digunakan. Kemudian ada kompetensi untuk seorang IT support, yaitu yang pertama seorang IT support itu harus berpengalaman di bidang IT pastinya, kemudian juga memahami dan menguasai segala hal yang berhubungan dengan komputer, memahami prinsip kerja switch, router, hub, dan lain sebagainya, mampu membuat network system atau kabel internet, kemudian memahami dasar-dasar jaringan komputer, kemudian menguasai dan mengerti aplikasi komputer yang digunakan oleh para pegawai, dan juga mampu merakit instalasi komputer dan juga menguasai sedikit dari programming. Jadi itu adalah latar belakang dari kompetensi seorang IT support. Yang selanjutnya adalah standarisasi profesi. Jadi seperti yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya mengenai kompetensi dari seorang IT support. Untuk standarisasinya, yang pertama adalah seorang IT support itu memiliki jenjang pendidikan yang minimal yaitu D3 dengan jurusan teknik informatika. Kemudian juga ada untuk sarjana atau strata 1 dengan jurusan informatika, sistem informasi, dan lain sebagainya. Dan yang unik dari seorang IT support tidak hanya pendidikan yang tinggi saja, melainkan lulusan SMK dengan jurusan teknik komputer jaringan pun bisa menjadi seorang IT support. kemudian ada jenjang Karir seorang IT support. Jadi seperti pekerjaan dalam bidang IT lainnya, seorang IT support juga memiliki jenjang karir yang cukup cemerlang, seperti sistem analis, network support specialist, dan juga help desk analyst. Ada beberapa tingkatan dalam bidang IT support, yaitu yang pertama ada customer support, yang mana seorang customer support ini dia harus mengumpulkan informasi pelanggan dan menganalisis gejala untuk mencari tahu dasar masalah yang ditemui oleh pelanggan. Yang kedua adalah technical support, yang mana seorang technical support ini biasanya membutuhkan sertifikat khusus. Beberapa fungsinya adalah memantau kinerja server, memberikan pertolongan pertama saat server mengalami down, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga atau tingkatan tertinggi adalah advanced support, yang mana advanced support ini melakukan evaluasi, analisa, dan memberikan solusi untuk sistem yang mengalami masa kritis.
Selanjutnya adalah sertifikasi. Sertifikasi untuk seorang IT support. Sama seperti pekerjaan dalam bidang IT lainnya, pekerjaan IT support juga memiliki sertifikasi khusus, seperti beberapa yang sudah saya rangkum dari berbagai sumber. Yang pertama adalah dari CompTIA atau CompTIA A+, yang mana sertifikasi CompTIA A+ ini berfokus pada dukungan pengguna atau user support dan juga konektivitas perangkat. Yang kedua adalah Apple Certified Support Professional atau ACSP, yang mana Apple menyediakan sertifikasi khusus untuk orang-orang dalam bidang IT support untuk lebih memahami secara mendalam mengenai sistem operasi yang mereka punya, yaitu macOS, agar seorang IT support juga bisa memahami dari sisi macOS itu sendiri. Kemudian ada Google IT Support, yang mana materi dalam sertifikasi Google IT Support ini itu dirancang oleh Google dan Coursera sebagai platform bertugas untuk mengajarkan dan memberikan tes untuk 6 bidang dasar customer support. Materinya antara lain troubleshooting dan customer service, networking, operating system, sistem administrasi, otomatisasi, dan juga keamanan. Dan yang terakhir adalah dari Microsoft untuk Microsoft Office Specialist dan juga MCITP. Seperti yang kita tahu bahwa banyak perusahaan atau kantor yang menggunakan produk dari Microsoft Office itu sendiri ya. Jadi seorang IT support apabila dibekali dengan Microsoft Office Specialist juga tentunya akan meningkatkan kompetensinya dalam jenjang karirnya. Selanjutnya adalah organisasi. Profesi untuk IT support. Ada beberapa organisasi untuk IT support dari internasional dan juga nasional. Yang pertama dari tingkat nasional sendiri ada Perkumpulan Profesi Teknologi Informasi atau yang disingkat dengan PPTI. PPTI ini adalah Perkumpulan Profesional Teknologi Informasi, organisasi keprofesian yang fokus pada sektor teknologi informasi dan yang terkait. Organisasi ini memiliki beberapa unit yang masing-masing berfokus pada bidang yang berbeda. Ada hubungan internasional, ada LSP Praktisi Teknologi Indonesia, dan juga ada CIO as a Service atau CAAS. Kemudian untuk dari internasional sendiri ada Association for Information Technology Professionals, ada Computer Professional for Social Responsibility, ada Association of Software Professionals, ada Association for Computer Machinery, dan juga ada Organization for Demographic Groups. Setelah mengetahui organisasi-organisasi dari IT support, selanjutnya yang akan saya bahas yaitu mengenai kode etik dari seorang IT support. Yang pertama adalah disiplin pribadi. Segala sesuatu yang harus dikerjakan oleh seorang IT technical support seharusnya terjadwal dan tertata dengan baik. Yang kedua adalah menghormati semua orang yang ada di kantor, baik dari user, anggota tim, dan juga atasan. Yang ketiga adalah kemampuan dan mau untuk berkomunikasi, karena seorang IT support bekerja dengan langsung berkomunikasi dengan orang lain, maka dibutuhkan skill komunikasi yang juga baik agar mudah dalam memperoleh informasi dan juga menjelaskan mengenai permasalahan yang dihadapi oleh pelanggan atau user. Selanjutnya adalah kemampuan berpikir secara logis dan kreatif, yang mana hal ini sangat penting untuk diperhatikan bagi seorang technical support karena setiap penjelasan memiliki jawaban teknis yang logis dan yang harus dijelaskan ke user dengan semudah mungkin untuk dipahami ketika user bertanya. Kemudian ada belajar dari pengalaman dan pelatihan, dan juga memiliki cara kerja yang terperinci, kemudian memiliki dedikasi dan komitmen untuk menyelesaikan masalah, dan juga dapat menentukan prioritas dengan mempelajari sistem kerja yang ada di perusahaan IT. Maka IT support harus menentukan prioritas siapa yang lebih didahulukan. Kemudian ada berbagi pengetahuan dengan anggota lainnya seperti atasan, user, dan mengajari mereka tentang permasalahan yang dihadapi dengan bahasa yang lebih mudah. Kemudian selanjutnya adalah minat akan teknologi, karena seorang IT support juga harus memiliki minat yang tinggi atas perjalanan teknologi.
karena hal ini akan berpengaruh saat organisasi berada dalam tahap pembaruan, sehingga support akan mempengaruhi sikap user dalam pembaruan dan penggunaan teknologi yang terbaru. Jadi itu tadi adalah pembahasan Pembahasan singkat mengenai pekerjaan atau profesi di bidang IT, yaitu IT support. Bagaimana? Apakah kalian tertarik untuk menjadi seorang IT support? Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai.